Sebenarnya secara hukum pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002 bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap keenam mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kami ingin mengatakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, hak ekstra judicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang berusaha kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Artinya mereka tahu itu setelah ada pengumuman dari pihak kepolisian yang menurut saya sebagai anggota Komisi 3 selalu saja itu pernyataan sepihak yang tidak didahului dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung statement yang mereka lakukan. Saya ingin mengatakan ini statement ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Seakan-akan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi, tapi semakin dia sampaikan, semakin terbuka. Sebenarnya apa yang terjadi itu di luar yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Itulah kenapa kami dengan Pak Fadli datang kemari untuk melihat jauh apa sudah penanganan korban, dan ternyata lagi-lagi polisi bertindak atas keinginannya, bukan sesuai aturan hukum. Aziz Yanuar desak Bareskrim usut komandan yang memerintahkan tembak Laskar FPI. Aziz Yanuar, kuasa hukum mendiang 6 Laskar Front Pembela Islam, mendorong Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus penembakan tol Jakarta Cikampek karena kilometer 50 tersebut. Aziz mengharapkan pengusutan kasus itu tak berhenti di level anggota lapangan, tapi juga pimpinan yang beri perintah penembakan terhadap Laskar FPI. Jadi dilihat siapa mereka yang kecil seperti itu dan siapa komandan di Land Cruiser hitam. Begitulah kata Aziz Yanuar. Ia menyebut soal orang-orang misterius di Toyota Land Cruiser dalam peristiwa yang memang tertulis dalam laporan Komnas HAM. Komnas HAM sebelumnya menulis laporan terkait dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing dalam peristiwa bentrok FPI dan polisi. Polisi sempat berkilah menembak karena membela diri. Namun Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, 3 anggota Polda Metro Jaya yang terlibat dalam bentrok dengan 6 Laskar FPI berpotensi menjadi tersangka. Ketiganya juga saat ini sudah menjadi terlapor dalam kasus itu dan dibebas tugaskan. Hukuman berat menanti 3 polisi pembantai 6 anggota Laskar FPI. Bareskrim Polri saat ini masih menangani kasus unlawful killing yang diduga dilakukan 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap Laskar FPI. 3 prajurit Korps Bayangkara itu kini berpotensi menjadi tersangka. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menyiapkan pasal dengan hukuman berat kepada 3 polisi tersebut. Diketahui pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Sedangkan pasal 352 KUHP berbunyi barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka pidana penjara paling lama 10 tahun. Diketahui dalam kasus ini penyidik sudah mengantongi calon tersangka yang berasal dari anggota Polda Metro Jaya. Ketiganya diduga melakukan unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar FPI yang disebut-sebut sampai menyerang polisi. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab Yanuar Aziz belak-belakan membongkar kasus unlawful killing polisi terhadap 4 Laskar FPI dalam bentrok di tol Jakarta Cikampek. Dalam perkembangan terbaru, kepolisian memang telah membebas tugaskan sementara 3 personilnya yang diduga terlibat dalam kasus unlawful killing tersebut. Titik terang kasus ini tampaknya tak dianggap antusias oleh Aziz. Menurutnya, kepolisian seharusnya bisa fokus pada orang-orang di atas di kasus unlawful killing ini. Dugaan Aziz terhadap orang-orang atas yang terlibat dalam komando 3 personel kepolisian perlu diselidiki lebih lanjut. Apalagi dikatakan Aziz ada beberapa saksi yang menyebut dirinya melihat regu penembak saat bentrok tersebut. Saksi juga melihat ada mobil Land Cruiser hitam yang turut mendekatkan ke titik bentrok antara polisi dan Laskar FPI. Sebelumnya 3 personil polisi telah ditetapkan sebagai terlapor dan diberhentikan sementara dari tugasnya di kepolisian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad mengatakan, penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM. Pemeriksaan kode etik dari anggota Polri tersebut masih dalam proses pendalaman. Tim penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mobil yang digunakan oleh polisi dan Laskar Front Pembela Islam. Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Prabada mengatakan 3 anggota kepolisian Polda Metro Jaya yang berstatus terlapor kasus dugaan unlawful killing atas penembakan 4 Laskar FPI dibebas tugaskan sementara. Meski demikian, ketiga terlapor masih berstatus sebagai anggota Polri. Ini ketiganya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dan penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan. Masih kata Ramadan, pemeriksaan ketiga terlapor sebagai langkah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Sebelumnya, Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan sudah ada calon tersangka dalam kasus penembakan Laskar FPI. Sebelumnya, 3 orang polisi yang membawa 4X Laskar Front Pembela Islam terlibat bentrok di dalam mobil saat perjalanan ke Polda Metro Jaya. Keempat orang itu disebut melakukan perlawanan yang mengancam jiwa petugas. Namun tindakan polisi tidak dibenarkan Komnas HAM. Sebab polisi tidak berupaya untuk mencegah semakin banyaknya jatuh korban jiwa atas insiden pembuntutan rombongan Rizik. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut ada dugaan unlawful killing oleh aparat kepolisian terhadap 4 pengikut Rizik. Pihaknya meminta kasus dugaan pelanggaran HAM itu diproses hingga ke persidangan. Kabar Reskrim sebut polisi yang tembak Laskar FPI berpotensi jadi tersangka. Terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono juga menegaskan, Polri akan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM. Sebelumnya, Divisi Barreskrim Polri telah membuat laporan polisi terhadap 3 anggota Polda Metro Jaya terduga unlawful killing dalam kasus baku tembak pengawal Habib Rizik. Sebagai informasi, unlawful killing yang disebut dalam rekomendasi Komnas HAM dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap seseorang dengan cara melawan hukum. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Idu mengomentari ditetapkannya ke-6 Laskar FPI yang telah wafat dan dikubur menjadi tersangka. Dalam cuitannya, ia mengaku heran lantaran penyidik Barreskrim Polri menetapkan jenazah menjadi tersangka. Mayat jadi tersangka. Pertanyaan akal sehat. Pertama, bagaimana cara pemeriksaannya dan bagaimana mereka dihadirkan di persidangan. Kedua, jika dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara, mayat-mayat ini akan dipenjarakan di mana? Ketiga, jika dijatuhi hukuman mati, bagaimana cara mematikan mayat? Mayat jadi tersangka. Pertanyaan akal sehat. Begitulah tulis Said dalam cuitan di akun Twitter pribadinya. Ia lantas melontarkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kejanggalan dalam proses hukum para tersangka. Pertama, bagaimana cara pemeriksaan dengan bagaimana mereka dihadirkan? Jika dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara, mayat-mayat ini akan dipenjarakan di mana? Karena untuk diketahui 6 anggota Laskar FPI yang meninggal dalam peristiwa bentrok dengan petugas kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penyerangan terhadap anggota kepolisian. Penetapan sebagai tersangka ini pun sudah dibenarkan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi dalam keterangannya.
Namun ia menuturkan, penetapan ini masih akan dikaji oleh jaksa penuntut umum, mengingat keenam tersangka telah meninggal dunia. Sebelumnya insiden bentrok antara Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab dengan petugas kepolisian di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 ini sempat menghebohkan publik. Lantaran insiden itu menewaskan 6 orang yang ditembak mati oleh petugas kepolisian.